Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang ilmu, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ben dan salam tim Infusion. Halo teman-teman, kembali lagi di Infusion Learning. Kali ini kita masuk di prediksi jitu yang ke-9 dan kali ini temanya adalah pengelompokan kata. Nah, selain bentuk baru dari deret bilangan ya atau pola bilangan begitu, ada juga pengelompokan kata yang banyak muncul pada soal TKD batch yang kedua ini. Nah, sekarang kita akan membahas itu. Bagi teman-teman yang baru bergabung, sekali lagi bantuannya untuk klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah agar channel ini semakin berkembang dan bisa berdampak positif bagi banyak orang. Bagi teman-teman yang sering bergabung dengan channel ini, seperti biasa, silakan teman-teman baca dulu soalnya, dikerjakan terlebih dahulu sebagai bahan latihan, baru kita masuk ke pembahasan. Oke, soal nomor 1. Jadi pilihlah kata berikut yang tidak termasuk dalam kelompoknya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi teman-teman, tidak termasuk dalam kelompoknya. Jadi kita diberikan 5 kata begitu. Kemudian ada satu di antara 5 itu yang tidak termasuk dari kelompok 4 kata lainnya gitu. Oke, supaya lebih paham, kita perhatikan dulu. Opsi A itu kita punya tembaga, opsi B kita punya kuningan, opsi C kita punya besi, opsi D kita punya aluminium, opsi E itu adalah seng. Nah, ini kan sebenarnya adalah jenis-jenis logam ya. Kalau teman-teman masih ingat mata pelajaran kimia waktu sekolah bagi yang IPA, atau setidaknya teman-teman pernah mendengar kata-kata ini adalah logam, tetapi kan logam terbagi ada logam murni, begitu, ada yang campuran. Nah, tembaga ini sebenarnya masih logam murni teman-teman, murni gitu ya. Kemudian besi ini juga logam murni. Aluminium ini juga logam murni. Seng itu juga logam murni. Jadi ini sebenarnya adalah kelompok kata logam murni. Nah, sedangkan kuningan ini adalah logam campuran gitu. Logam campuran. Nah, dia campuran antara tembaga dan juga seng. Begitu. Nah, jadi yang tidak termasuk di dalam kelompok kata yang diberikan ini tentu saja adalah bravo. Oke, ini salah satu bentuk soal yang bisa dikerjakan dengan cepat. Jadi kalau munculnya banyak, teman-teman punya banyak waktu untuk memikirkan soal yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 2. Kita punya singa, harimau, zebra, jerapah, dan kuda. Nah, kalau kita perhatikan, singa ini kan berkaki 4, harimau juga berkaki 4, zebra juga 4, jerapah dan kuda juga 4. Jadi ini bukan kelompok hewan yang berkaki 4. Oke, apa sih yang paling memungkinkan? Oke, singa ini hewan yang buas, harimau buas, zebra ini bukan hewan yang buas, jerapah juga bukan, kuda apalagi. Nah, mungkin yang paling sesuai adalah singa ini adalah hewan yang bisa kita temui di alam liar, gitu ya. Harimau seperti itu juga. Jadi ini adalah hewan yang bisa ditemui di alam liar atau kita sebut saja hewan liar gitu ya. Bukan berarti benar-benar liar, tapi dia bisa ditemui di alam liar. Nah, harimau ini juga termasuk hewan yang liar. Oke. Sedangkan zebra, nah ini juga masih di tempat yang liar. Artinya di alam liar kita bisa menemukan zebra. Jerapah juga ini ditemui di hutan, hewan liar begitu ya. Oke, kuda ini termasuk hewan peliharaan, teman-teman. Hewan peliharaan. Oke, berarti yang tidak termasuk dalam kelompok hewan liar itu adalah kuda. Jadi jawaban soal nomor 2 tentu saja adalah error. Oke, udah ya, kita masuk ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 3 di sini kita punya
Opsi A itu arloji, opsi B itu uang, opsi C KTP, opsi D foto, opsi E kartu ATM. Nah, ini saya sudah punya gambaran ini termasuk kelompok kata apa. Oke. Kita perhatikan dari opsi E, kartu ATM. ATM ini ukurannya kecil, begitu ya, persegi. Foto juga kecil, KTP juga, uang juga. Ini kan berarti benda-benda yang berukuran segi 4. Kan seperti itu. Sedangkan arloji tidak berbentuk segi 4. Itu tidak pasti berbentuk segi 4. Atau begini saja. Kartu ATM ini bisa dimasukkan ke dalam dompet. Dompet gitu ya. Foto juga bisa, KTP bisa, uang juga bisa. Pertanyaannya, apakah arloji bisa dimasukkan ke dalam dompet? Oke. Kita gunakan saja kelompok kata ini. Jadi ini adalah kelompok kata yang benda-benda yang bisa dimasukkan ke dalam dompet. Nah, sedangkan arloji itu tidak bisa. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 tentu saja adalah alfa. Nah, soal nomor 4 kita punya garam, kayu manis, beras, lada, dan merica. Ini kan semua bahan-bahan yang bisa kita temui di dapur begitu ya. Oke, garam, kayu manis, beras, lada, merica. Nah, ini sebenarnya sudah kelihatan kata yang tidak sesuai itu apa. Jadi garam ya, kayu manis, lada, dan merica ini kan adalah bumbu dapur gitu teman-teman. Beras ini bukan bumbu ya. Jadi kata yang tidak sesuai itu adalah Charlie, beras. Kenapa? Karena keempat kata lainnya itu termasuk kategori atau kelompok bumbu dapur, sedangkan beras itu bukan. Saya kira ini jelas. Kita masuk ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 5 ya, kita punya anjing, kucing, kuda, ayam, kerbau. Ini kalau saya dapat hewan-hewan biasanya yang langsung saya ingat itu kakinya, banyaknya kaki. Anjing itu berkaki 4, kucing berkaki 4, kuda berkaki 4, ayam 2, sedangkan kerbau itu 4. Berarti jelas yang berbeda adalah ayam, teman-teman. Nah, apakah hanya itu satu-satunya kelompok dari kata-kata ini? Tentu tidak ya. Teman-teman juga bisa menggunakan kelompok yang lain. Anjing itu ketika punya anak itu anaknya disusui. Jadi anjing ini termasuk hewan yang menyusui. Kucing juga menyusui gitu ya. Kuda menyusui, kerbau menyusui, sedangkan ayam tidak, teman-teman. Ayam bertelur gitu. Jadi memang ayam ini berbeda dari 4 kelompok lainnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan analogi banyak kaki gitu ya. Banyak kaki, hewan yang banyak kakinya adalah 4 atau hewan yang berkaki 4. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa menggunakan hewan yang menyusui. Hewan menyusui. Oke, jawabannya tetap sama, yaitu delta. Oke, soal nomor 6 kita punya opsi A itu gunting, opsi B baut, opsi C kursi, opsi D pisau cukur, opsi E cermin. Oke, ini sebenarnya kita sudah di spoiler jawabannya. Di sini ada kata cukur, gunting, kursi, cermin, itu kan semuanya bisa kita temui di tukang cukur, gitu ya. Nah, baut juga sih biasa bisa kita lihat di tukang cukur, tapi tidak digunakan begitu dalam melakukan pekerjaannya. Jadi kita bisa langsung memilih jawaban baut, teman-teman. Nah, atau kalau teman-teman mau lebih jelas lagi, ini kelompok kata apa? Gunting, kursi, pisau cukur ini adalah peralatan yang digunakan oleh tukang cukur. Jadi peralatan, kelompok kata, peralatan, alat tukang cukur. Alat tukang cukur. Oke, jadi jawabannya jelas adalah bravo. Oke, soal nomor 7 kita diberikan opsi A itu obeng, opsi B gergaji, opsi C itu tang, opsi D paku, opsi E palu. Nah, ini kan familiar ya, semua biasanya ada di alat-alat pertukangan. Oke, jadi alat-alat pertukangan. Nah, kita cek satu-satu. Obeng itu termasuk alat pertukangan, jelas, gitu ya. Gergaji juga alat pertukangan. Tang, apalagi paku, ini tanda tanya. Palu alat pertukangan. Nah, paku kenapa tanda tanya? Ingat teman-teman, ya. Paku ini bukan alat tapi dia adalah bahan. Oke, jadi biasanya kan ketika kita membuat sebuah karya kita butuhkan alat dan bahan ya. Alat-alatnya obeng, gergaji, tang, palu, bahannya termasuk paku. Jadi yang tidak sesuai dengan kelompoknya tentu saja adalah delta. Nah, soal nomor 8, jadi kita punya opsi A itu sepeda, opsi B perahu, C motor, D mobil, E baja. Ini sebenarnya juga kelihatan teman-teman ya. Ini kelompok kata
Jadi semua ini adalah alat transportasi yang bisa kita gunakan. Tetapi perbedaannya alat transportasi itu ada darat, udara, dan laut begitu. Nah, jelas bahwa opsi jawaban untuk D yang tepat itu adalah perahu. Kenapa? Karena perahu ini digunakan di air begitu ya. Oke. Sedangkan sepeda ya, kemudian motor, mobil, dan bajai ini digunakan di daratan. Darat gitu. Ya. Nah, untuk soal analogi seperti ini, saya kira pengelompokan kata seperti ini, saya kira teman-teman jauh lebih bisa lah untuk menyelesaikan dengan mudah dan cepat. Oke, itulah tadi penjelasan prediksi jitu terkait pengelompokan kata. Mudah-mudahan teman yang ujian nanti akan dimudahkan dan menjawab pilihan jawaban yang paling tepat. Sekali lagi bagi teman-teman yang baru bergabung, bantu channel ini untuk berkembang semakin besar. Caranya mudah, klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah. Mohon maaf apabila ada kesalahan, silahkan koreksi kami di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.